Sebelum masuk ke creating project, Bapak Ibu di sini saya akan perlihatkan fitur-fitur apa saja sih yang ada di alternatif Edu ya, Bapak Ibu. Di bagian home ya ada project yang kita buat ini di bagian home ya. Kemudian ada ready to use yang sudah siap pakai sudah ada. Kemudian di sebelah home ada EduKit, ada 561 ready to use ini alat peraga yang siap digunakan. Ini adalah yang siap pakai. Udah mengeksplor semua ya, siap bikin project. Dari menu editor kita geser ke bawah, ada yang namanya project. Bapak Ibu kita pilih new project. Klik sini ya. Ada kita dihadapkan pada 3 pilihan, super simple, default dan create with AI. Kita pilih yang tengah-tengah ini untuk kreativitas, untuk memupuk rasa kreativitasnya di sini nih. Default editor. Sudah muncul Bapak Ibu garis-garis seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kasih nama di sini apa judulnya ini. Bapak Ibu idenya apa ini? Idenya mau bikin apa ya? Bikinnya dari mana? Ambil dari sini 3D asset. Kalau Bapak Ibu muncul yang aneh seperti ini ya, berarti tekan tanda silang sehingga Bapak Ibu akan diaparkan kembali ke sini, klik confirm. Nah, di sini ada beberapa yang free, ada yang spesial belajar ID. Ini ada beberapa aset yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, ada kategori karakter elemen, karakter game. Dan Bapak Ibu objeknya ini bisa dibolak-balik seperti ini ya. Ya, ini ada handle-nya di sini Bapak Ibu ya. Handle untuk menggeser ke atas, handle untuk menggeser ke bawah. Jangan sampai benda kita itu melayang atau tenggelam Bapak Ibu. Kita lihat, kita bolak-balik, oh ternyata ini agak melayang kan. Nah, untuk supaya nggak melayang berarti diturunkan supaya mepet ke lantai, cret. Dan juga jangan tenggelam. Bapak Ibu cari objek lain lagi. Oh, ada elemen anak SD. Oke, saya sudah membuat 2 objek ya Bapak Ibu ya. Kita posisikan Bapak Ibu, gimana depan mana belakang. Ini tadi depan ya, kita bawa anak-anak ini ke bagian depan. Jadi Bapak Ibu geser ini ya depan sini, set. Jadi startnya dia nanti dari sini, dia akan menangkap bola. Bolanya ada di belakang sini. Kita putar lagi Bapak Ibu, apakah posisi bola dan anak-anak ini lurus? Ternyata tidak lurus ya. Saya buat lurus dulu sini. Seret, bikin lurus. Kira-kira di sini. Bolanya di sini. Ini dilihat dari belakang udah lurus. Oke, lihat dari samping kurang mundur sedikit ini. Oke, luas arealnya. Kita lihat bawahnya anak-anak ini apakah kakinya menyentuh tanah atau tidak menyentuh tanah. Kemudian Bapak Ibu klik, sebelum dipindahkan Bapak Ibu klik bagian objeknya. Objeknya Bapak Ibu tekan bagian bawah itu adjust physical collider. Ini ya, ini untuk membuat dimensi daripada ukuran ini anak ya. Bisa Bapak Ibu auto generate atau bisa manual di sini ya. Ya, jadi orang ini terkurung oleh kurungan atau kolinya itu Bapak Ibu ya, baru di apply. Begitu juga bagian bolanya lagi, ini juga dibuat kolinya juga kita tentukan ini kolinya ini, supaya nanti ketika nabrak itu sensitif. Ini kolinya terlalu kecil, lebih gedean bola nampaknya nih ya. Kita bisa atur skalanya, kolinya atau kurungannya dipergede. Kita perbesar dari sudut kiri kanan, lebarin sedikit dengan cara menekan skala ya. Oke, udah harus lebih gede sedikit ya Bapak Ibu daripada bolanya ini. Sudah terkurung bolanya, nampaknya udah terkurung ini. Baru tekan play. Nah, kalau untuk membalik posisi badan ini anak Bapak Ibu diklik, anak ini diklik. Klik. Nah, pilih rotate. Nah, rotate ini ada beberapa dimensi Bapak Ibu. Mau yang miring sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita pilih yang ini ya. Nah, sumbu Y. Jadi kita membalik ini, dia memutar kemana. Tapi kalau Bapak Ibu
balik yang warna yang lain, biru bisa dia miring gitu, miring kiri, miring kanan gitu ya. Nah, dia sudah menghadap ke bola ini. Jadi ada move, ada rotate, ada scale ya. Itu 3 bagian itu. Yang move untuk menggerakkan, untuk mengatur posisi ya. Rotate untuk memutar objek, dan scale untuk memperbesar ukuran. Pastikan posisi player di depan yang akan ditangkap di sini. Bapak Ibu lihat dari berbagai sudut. Pastikan dulu posisi dan ukuran, baru kita bermain-main di visual code-nya, codingnya ya itu. Aman Bapak Ibu, mengatur posisi, siap ke codingnya. Kita masuk ke sini Bapak Ibu. Interactivity, codingnya bisa diperintahkan ke global atau ke basket saja atau ke orang ini saja ya. Misalnya kalau orang ini disentuh dia akan joget-joget kan, misalnya kan. Kalau bola ini disentuh maka dia mantul-mantul atau bagaimana ya. Ini akan nanti kan perintah. Kita akan membuat perintah global yang nanti bahwa orang ini si siapa elementary ini ya. Elementary school ya. Elementary school ini akan bisa bergerak dari kiri ke kanan. Ini namanya event Bapak Ibu ya. Event ini macam-macam kejadian yang akan kita timpakan kepada objek yang ada di sini gitu ya. When ketika huruf A, Bapak Ibu bisa ganti. Biasanya lebih pasti tanda panah nih ya. Ya, ketika tanda panah ke kiri di hold itu ditahan, tekan dan tahan Bapak Ibu. Kalau dirilis itu ditekan, selesai. Apa yang harus terjadi di sini? Apa yang harus dilakukan? Dia akan memindahkan, moving. Ada di sini move ya, kalau dalam kondisi gerakan itu ada move, itu pindah, set position, mengubah posisi awal, rotasi atau berputar ya, multiply scale ya, dia akan berubah ukuran dan macam-macam. Ini Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut jadinya apa kalau perintahnya seperti itu. Kita akan coba move, kita gaduk-gadukkan sini Bapak Ibu kayak puzzle shred. Nah, defaultnya adalah self ya, selfnya ini kita ganti dengan elementary student female. Kemana bergeraknya? Ke kiri, karena saya menekan tombol kiri maka dia ke kiri. Berapa unit pergerakannya? 0,1 supaya lebih halus misalnya kan. Selama berapa lama? Nggak usah dibatasi, 0 aja nggak usah dibatasi. Ini sudah 2 blok kode yang sudah kita masukkan. Bapak Ibu bisa duplikat ini, kiri kanan duplikat. Apa yang harus dirubah? Ya tinggal merubah tadi ya, yang misalnya kalau yang ini tadi right ya, tadi berarti tombol kanan ya, berarti dia ke kanan ya, tekan preview kemudian play untuk melihat hasil sementara. Nah ini, oke, coba diuji coba hasil sementara blok codingnya yang satu ini. Oh tadi kita belum menambahkan teks ya, teks di sini klik ya, tag properties score, bahasa Inggrisnya store juga bisa nih Bapak Ibu ya. Letakkan skor kira-kira di mana ya, coba di preview. Ini dia mepet di muka ya, di preview terhalang enggak? Kita lihat dulu skor ini posisinya di mana. Kita lihat preview, ternyata di preview skornya ketutup badan. Oleh karena itu kita naikkan ini Bapak Ibu skornya. Kita coba lihat apakah skornya bisa terlihat ya, enggak ketutup badan Bapak Ibu ya, aman ini, enggak ketutup badan ini. Nah Bapak Ibu, kita nanti diminta membuat variabel Bapak Ibu ya. Fungsinya tadi apa tadi Bapak Ibu? Variabel wadah, yaitu wadah atau tempat untuk menyimpan data-data. Ini variabel, tekan tombol create, kita ciptakan sendiri tombolnya, variabelnya. Boleh nanti skor atau coroy atau nilai atau value atau apakah sembarang namanya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya buat, nah ini S C, nah skor juga nggak apa-apa nih, pakai skor, nah juga bisa nih Bapak Ibu ya. Oke, variabelnya adalah number nanti ya. Create, ini variabel skor yang kita buat tadi. Nah dalam kasus ini when touching Bapak Ibu pilih yang when touching ini ya, menyentuh. Apa ini yang disentuh? Disentuhnya di sini adalah elementary student female. Ketika dia menyentuh si basketball.
Ya, ketika elementary student female menyentuh basketball, maka set position of di sini defaultnya adalah self atau dirinya sendiri. Ini kita klik, biasanya nunggu beberapa saat ya. Kalau loadingnya agak lambat ini belum bisa diklik, bentar kita tunggu. Berarti basketball ini ya, posisikan basketball. Kemana posisi basketball ini kita buat secara, dalam kasus ini kita pilih yang random. Untuk membuat ini random maka kita perlu operator. Kita seret menggantikan posisi X, tindih saja posisi X ini ya, ini. Sehingga nilai X yang tadinya 1 diganti dengan random. Yang 1 tadi keluar ya, kita delete aja. Berapa randomnya di sini, kita minta di sini menginputkan nilai pergerakan ya ke 10 garis ke kiri, 10 garis ke kanan itu ya tadi. Ya, angka ini melambangkan kotak-kotak yang ada di dalam lembar kerja ya. Ya, 10 sama minus 10. Sementara Y-nya 0 saja ya, dia tidak turun dari lantai gitu ya. Kalau Y-nya kita rubah bisa turun dari lantai atau melayang gitu ya. Dan sumbu Z-nya kita perintahkan dia maju ya. Maju itu di sini minus 15 ya. Maju minus 15 kotak ke depan. Durasi tidak usah dibatasi. Pergerakannya sama linear gitu ya. Hal-hal yang lain parameternya nggak usah diisi dalam kasus ini Bapak Ibu, seperti link target di kosong aja. Nah, sudah sampai blok yang ini Bapak Ibu. Apa blok berikutnya lagi Bapak Ibu? Di variabel ini Bapak Ibu pilih yang set skor. Ini juga dikadokkan ke atasnya. 1 di sini diganti, ini karena defaultnya 1 ya. Kita ganti menjadi skor juga. Kita kadokkan di sini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa tambahkan operator di sini ya. Di sini ada operator plus, kita tambahkan operator plus. Itemnya skor. Jadi set skor, variabel skor ya, dengan menambahkan itu operator ya. Operatornya ada penjumlahan, ada sama dengan, ada kurang lebih, itu operator. Yang ditambahkan adalah variabel skor plus 1. Dan kita perintahkan ini ya, state ini pernyataan yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Kita mau meminta ini untuk mengubah skor menjadi apa, kita perintahkan sini. Kita akan minta merubah update skor ini ke dalam skor juga. Tag yang kita tulis skor tadi di atas akan dirubah menjadi angka. Kalau ini variabel, kalau skor yang di sini adalah teks. Properti daripada teks adalah teks. Dikasih nama lain bisa, tapi kalau yang sini adalah variabel. Kebetulan antara teks dan variabel saya kasih nama yang sama. Sekarang blok terakhir untuk membuat dia menyentuh. Bensin start. Ya, ketika aplikasi ini dijalankan, maka kita akan meminta kepada pernyataan itu set, mana set. Oke, kita tarik ini ya. Item ini diganti dengan skor. Maka set skor ke nilai defaultnya adalah 0. Ya, ketika aplikasi dijalankan, skenario dijalankan, maka skornya variabel skor bernilai 0. Kemudian kita minta lagi ketika aplikasi dijalankan, skor ini akan berubah menjadi variabel dari skor. Kemudian Bapak Ibu ambil blok tabel kondisi. Dalam hal ini kita ambil kondisi yang forever, jalan terus menerus. Apa yang terus menerus di sini ya adalah sebuah pergerakan. Yang terus menerus itu adalah sebuah pergerakan. Apa yang bergerak di sini?
Yang bergerak adalah bola basket kalau saya punya. Pergerakannya kemana? Maju. Berapa kotak? Ya, 1 kotak pergerakannya ya. Ya, selama berapa lama nggak usah dibatasi ya. Linear juga. Dan kita membuat Bapak Ibu pengkondisian if do ya, jika kondisinya ini maka lakukan ini ya. Apa kondisinya ini? Kondisinya ini dinyatakan dengan posisi. Posisi apa yang menjadi syarat? Posisi daripada bola basket kalau dalam punya saya di sini ya. Operatornya kita ganti lebih besar ya. Kita kasih 16. Jika posisi pada basket keluar dari area, maka kita perintahkan lagi set position. Set position of basket ke posisi seperti yang atas tadi, randomize sama 10 minus 10 juga, ini sama dengan yang atas tadi ya. Kita kembalikan ke jalur seperti atas ya. Ya, 10 minus 10 dengan Y posisinya di 0 aja ya. Z nya minus 15 ya. Ya, Y nya 0, Z nya minus 15. Durasi tidak ditentukan ya. Ya, Pak Serat dapat Bapak Ibu ya, nabrak ya. Oke, silakan dites nih Bapak Ibu, dites. Supaya lebih seru, Bapak Ibu ini bisa ditambahin background musik, trik audio. Ada underwater, kalau gamenya underwater ya. Kalau gamenya ikan tadi saya lihat ada yang menangkap ikan. Cari musik yang cocok Bapak Ibu. Ya udah, ini aja sementara aja. Ini gambar musik audio. Oke, tambahkan musik ya. Tambahkan musik dan Bapak Ibu tekan tombol loop ya. Supaya musiknya kalau habis dia terus menerus mengulang, nanti looping ya, proses looping. Ya, sebagai background musik ya. Sebagai background musik, looping, kemudian tekan please, letakkan di area game. Oke, musiknya on, background musik, volume standar, simpan. Gamenya jadi. Ya Bapak Ibu, saya sudah mengirim template Canva yang Bapak Ibu menempel tugasnya di sana. Ini ya, coba Bapak Ibu buka ini, klik. Bapak Ibu bisa file, kemudian duplikat supaya bisa make a copy. Setelah di copy, Bapak Ibu lengkapi datanya di sini. Nanti link projectnya tempel di sini ya. Judul proyeknya apa? Menangkap bola misalnya ya. Melalui permainan ketangkasan dalam menangkap objek dengan cara menekan tombol kiri kanan pada keyboard itu ya. Linknya Bapak Ibu ambil dari sini, tekan tombol publish. Nah, Bapak Ibu diminta untuk capture thumbnail ya, cover daripada game kita. Bapak Ibu mau bikin sendiri, didesain dari Canva monggo, kasih foto sendiri monggo, atau capture dari yang disarankan ini juga silakan. Kasih namanya menangkap bola ini. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan ya, apakah ini prevent duplication, boleh diduplikat, atau private access ya. Jadi private accessnya dipinggirkan,
publik aja ya, publik. Ya, kita akan share ke orang, ya, kita share ke orang, bisa dimanfaatkan banyak orang. Siapa tahu nanti ada makin banyak orang ngeklik mengakses punya Bapak Ibu dapat pahala gitu ya, dapat pahalanya gitu ya. Oke, kita publish sampai nanti mendapatkan QR mark. Nah ini Bapak Ibu ada QR mark. Kodenya yang ini assembler.com nrmk ini Bapak Ibu copy ke Canva, link ya, klik sini, klik Ctrl V, done. Jadi nanti Bapak Ibu ketika orang mengklik ini akan lari ke project Bapak Ibu, link projectnya. Kemudian Bapak Ibu untuk mempermudah orang di dalam mengakses, selain dengan link, boleh juga pilihan alternatif adalah dengan QR mark. Titik, shred. Nah ini Bapak Ibu, kodenya beginian aja. Nanti kalau di scan lari ke link tadi sama juga ya. Mau pakai link atau apa ya? Ini kita download ini ya Bapak Ibu ya. Klik shred. Bapak Ibu masukkan ke sini. Ya, sini saya ada insert ini ya. Upload file QR mark tadi ini ya. Klik shred. Nah ini tempel ke sini. Oke, gambarnya assembler edu-nya kita tempel ke sini Bapak Ibu. Yang bawah ini adalah link Canva. Boleh komen aja misalnya ya, klik link Canva-nya di sini. Copy, tempel di sini juga. Terakhir Bapak Ibu share ke PDF. Baru tekan download jadi PDF. Supaya yang Bapak Ibu buat hari ini ya tidak berhenti di sini, tidak berhenti di Bapak Ibu, maka di-share ke publik di rumah pendidikan. Ya, Bapak Ibu sudah punya banyak berapa karya di rumah pendidikan? Kalau nggak ada hari ini kesempatan kita nge-share ini ke rumah pendidikan ya, Ibu ya. Siap ya? Aman? Buka rumah pendidikan. Ruang pendidikan, ruang GTK. Bukti karya. Di ruang GTK ada bukti karya. Karya saya di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya punya bahan ajar sudah 24, praktek pembelajaran 13, praktek baik 11. Nah, di bukti karya Bapak Ibu tambah karya Anda. Klik ini kategori bahan ajar. Di sini oke, pilih PDF. Tempel ke sini yang barusan dibuat. Klik proses mengunggah PDF ke bukti karya. Nah, Bapak Ibu tambahkan di sini ya. Judulnya apa ini ya? Coding with Assembler Edu misalnya kan. Deskripsinya ya, Bapak Ibu. Klik jenjangnya sekolah dasar. Pilihan kira-kira kelas berapa ini ya? Tingkat kesulitan ini kelas 6 misalnya ya. Informatika kelas 6 ada ini ya, Bapak Ibu. Jenisnya referensi materi ya Bapak Ibu ya. Surat terbitkan. Bagikan karya. Bapak Ibu bagikannya ke grup WA ya. Sudah klik ya. Coba di-share ke grup WA nih karya-karya Bapak Ibu mau saya lihat ini. Coba saya lihat di sini ya. Klik. Ya Bapak Ibu perwakilan kelompok ke depan ya. Beberapa item saja dengan copy coding. Agak lambat sih Pak. Ini agak lambat aja sih dari tadi. Nah, Pak. Jadi ketika view-nya menangkap beberapa macam jenis ikan, ada cumi, ada penyu dan clownfish. Hah? Bisa dalam ke bawah tanah enggak? Ini kayaknya bisa deh. Ini baru atas, kanan, kiri, maju mundurnya belum. Seperti itu. Saja. Apa pengembangan berikutnya dari game sederhana ini? Mau diapain? Saya maunya sih nomor background air laut sih. Gitu artinya. Oke.